Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid An-Nur yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sampai malam hari ini masih bisa beraktivitas, berkegiatan, beribadah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan dan kekuatan lahir dan batin, sehingga langkah ini menjadi ringan, jarak tidak menjadi problem, banyaknya rakaat insya Allah jadi hiburan dan kenikmatan kita. Mudah-mudahan selama bulan suci Ramadan ibadah yang kita kerjakan menjadi amal terbaik kita yang akan kita bawa menuju perjalanan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengucapkan alhamdulillah tabarakallah wa taala bisa berada di antara Bapak Ibu semua dengan wasilah Bapak Namsudin ya. Saya dulu sering lewat daerah Ciputat karena dulu kampus saya di YIN. Jadi seperti mengulang memori saya 20 tahun yang lalu lebih. Dan dengan rahmat Allah pada malam yang baik ini saya berkesempatan berbicara di hadapan Bapak Ibu semua, dan saya berhajat dengan Bapak Ibu semua mau mendengarkan saya, mau mengikuti ucapan-ucapan saya. Kalaulah tidak ada yang mendengar, maka tidak ada artinya apa yang saya sampaikan. Saya bicara panjang lebar, kalau tidak ada yang mendengar, paling tetangga sebelah bilang, udah lama kayak begitu, kan begitu. Tapi alhamdulillah saya berbicara di antara Bapak Ibu, saya lihat banyak yang sudah senior. Jadi mohon maaf, tidak ada maksud menggurui, tidak ada maksud mengajari, tapi mendasari pembicaraan ini dengan ayat Al-Quran, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan, saling berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran. Ini adalah nasihat buat saya, karena yang paling jelas ucapan ini adalah telinga saya sendiri yang paling dekat. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Ketika Allah berfirman dengan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melakukan saum. Ketika dipanggil itu sesungguhnya ada beberapa pengertian. Kita sedang diperhatikan sama Allah, karena tidaklah seseorang itu dipanggil kecuali yang memanggilnya ini perhatian. Dan sesungguhnya Allah sedang menyayangi kita, karena kalau Allah tidak sayang, mungkin kita dicampakkan dan diabaikan. Karena kita disayang, maka kita dipanggil, dan panggilan itu begitu indah. Alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil adalah mereka yang punya iman, punya keyakinan, punya tasdik, membenarkan Allah dan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perhatian khusus, panggilan istimewa. Dan makna lain dari panggilan itu sebetulnya ada sesuatu yang serius yang dijalani, yang dilakukan oleh hamba itu. Apa itu? Yang dipanggil ini sesungguhnya adalah
hamba yang sedang menjauh dari yang memanggil. Jadi ketika Allah memanggil, sesungguhnya kita sedang menjauh dari Allah gitu. Karena kalau kita tidak menjauh, maka tidak perlu dipanggil, dibisikin aja bisa. Ya, ini ada di samping saya seseorang. Saya nggak perlu teriak-teriak, tapi saya bisikan bisa, Pak. Nah, jadi ketika kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, sesungguhnya manusia ini, hamba ini sedang mengambil jarak dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Saya menyebut Allah dengan kekasih karena Asmaul Husna yang utama dari 99 itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Kasih dan Maha Sayang. Termasuk ibadah saum yang diwajibkan kepada kita adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ibarat sebuah rumah, maka yang paling tahu rumah itu adalah pemiliknya. Ibarat sebuah kendaraan, yang paling tahu kendaraan itu adalah pemiliknya. Ibarat masjid ini, maka yang paling tahu tentang masjid ini bukan saya, tapi bapak ibu yang secara bersama-sama membangun. Berapa spek bangunannya, luas berapa habisnya, berapa miliar, dengan pernak-pernik yang ada di masjid ini. Demikian dengan kita, maka yang paling tahu tentang kita, yang paling maha mengetahui tentang kita ini adalah pencipta kita. Dan pencipta kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu punya rahim, dan kami, saya nih Bu, pernah berada di rahim seorang ibu 9 bulan, ya. Dan semua kita pernah berada di alam rahim, pernah berada di rahim seorang ibu. Itu hanya sebagai wasilah, ya, asbab lahirnya kita ke dunia. Tapi yang menciptakan dari setetes air menjadi darah, darah menjadi daging, ada tulang, dilapisi daging, ada kulit berlapis, ditiupkan ruh dan lahir ke dunia adalah Zat yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling tahu tentang kita dan jalan terbaik yang harus kita jalani serta bagaimana kehidupan yang bahagia itu adalah yang menciptakan kita. Maka tanyalah kepada Allah bagaimana hidup bahagia. Jangan tanya sama orang. Pertanyaan berikutnya, gimana kita nanya sama Allah? Allah kan gaib, tak terlihat. Maka kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Wahai kalian manusia, kalau kalian menyatakan cinta sama Allah, kalau kalian berikrar kalian sayang sama Allah, beriman kepada Allah, fattabi'uni, ikuti. Siapa di sini yang diikuti? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin tahu banyak, tahu benar tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini, dilihatlah dan mari kita perhatikan bagaimana yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupannya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah contoh terbaik untuk kita umatnya yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan mukjizat Rasulullah itu yang kita tahu kan Al-Qur'an, Pak. Tapi kata para ulama, mukjizat Al-Qur'an itu adalah tata cara kehidupan Rasulullah. Itu adalah mukjizat semuanya. Dari bagaimana tidur beliau, bagaimana beliau berumah tangga, bagaimana beliau memimpin negara, bagaimana beliau menjadi seorang guru, bagaimana beliau seorang jadi komandan perang, bagaimana beliau menjadi sahabat yang baik dan ayah yang bertanggung jawab. Semuanya adalah mukjizat yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang ibadah, mari kita lihat bagaimana yang mulia Nabi kita memberikan teladan yang terbaik untuk manusia. Karena apa demikian? Karena yang dikatakan Rasul itu bukan hawa nafsu. Bisa baca dalam surat An-Najm ayat 3 ayat 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Yang dia ucapkan, yang dia lakukan
berdasarkan bimbingan dan arahan sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama kita, bicaranya nggak terkontrol, ya, ngalor ngidul, kadang nggak jelas, kadang menyakitkan, kadang cibiran, kadang cemoohan, kadang iri hati dan sebagainya. Lihat bagaimana ibadah Rasul. Tentang sholat yang wajib, Rasul faham, Rasul ngerti bahwa di dalam sholat yang wajib, dalam berjamaah, di sana ada anak-anak, di sana ada orang tua, di sana ada wanita, di sana ada orang yang punya hajat. Maka lihat, Rasul tidak pernah dengan egois memanjangkan sholatnya di dalam sholat yang wajib. Ya kalau maghrib al-hakumut lah, kalau isya al-zalzalah lah. Tadi kita baca apa tadi Pak? Al-lail sama al-qaryah. Kira-kira begitulah. Tapi kalau udah masuk subuh, 1 halaman setengah, 2 halaman, 1 rakaat. Duhur Rasul faham juga, nggak perlu dikeraskan, pelan saja. Ada orang yang beraktivitas. Demikian asar. Tapi kalau sudah melihat bagaimana sholat malamnya Rasulullah, ini yang kita nggak tahan. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya oleh sahabat yang lain, bagaimana sholat malamnya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husniha wa tuliha. Jangan pernah tanya bagaimana panjangnya dan bagusnya sholat malam Rasulullah. Kenapa jangan ditanya? Karena dahsyat Pak, panjang, bagus, ya. Itu sampai begitu Pak. Aisyah adalah istri beliau yang lama menemani beliau, ya, baik di dalam rumah maupun dalam kegiatan ibadah. Jadi paling tahu tentang bagaimana Rasulullah. Kalau jamaah An-Nur, jangan tanya aja pokoknya, ya Pak ya. Kalau jamaah An-Nur, ibu-ibu jangan ditanya aja. Ibu-ibu yang berbahagia, diriwayatkan juga oleh sahabat Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah, yang kalau azan nggak pakai speaker kedengar Pak seantero Madinah. Kalau di sini ya harus pakai speaker dan nggak boleh keras-keras, nanti ada yang protes ya Pak ya. Azan Mekah sama azan Indonesia ada sedikit beda, terutama di as-sholatu khairum minan naum. Kalau di Madinah, Mekah, as-salatu khairum minan naum. Kalau Indonesia gimana? Salatu khairum minan naum. Ya. Kalau Mekah Madinah, sholatnya panjang, naumnya pendek. Indonesia, sholatnya panjang, naumnya sholatnya pendek, naumnya panjang. Maka lihat sholat subuh, alhamdulillah, karena naumnya panjang, naum terus, tidur terus. Muazzinnya Rasulullah Bilal bin Rabah, ya, ketika melihat dan sering melihat Rasulullah di Masjid An-Nabawi, persisnya di Raudhah. Raudhah itu masjidnya Rasul, ya. Rasul ketika menjelang subuh masih mengangkatkan tangan, basah pipinya karena berpikir tentang bagaimana umatnya yang belum Islam. Rasul khawatir, yang masih munafik Rasul khawatir, yang masih kafir Rasul doakan biar mereka dapat hidayah. Dan Rasul khawatir nanti setelah meninggalnya beliau, umat ini akan terjaga enggak nih akidahnya. Jadi nangis itu bukan karena urusan pribadinya, tapi bagaimana menyelamatkan umatnya ini. Dan terlihatlah kaki beliau bengkak-bengkak. Kaki beliau bengkak karena lamanya duduk, lamanya berdiri, dan lamanya iktikaf. Sampai bengkak, Pak. Saya yakin jamaah Masjid An-Nur banyak yang kakinya bengkak. Ibu ketawanya kencang amat, Bu. Kenapa itu? Pokoknya jangan tanya aja. Jangan tanya aja. Jadi memang tidak akan pernah sama kita dengan Rasulullah, Pak. Kenapa? Karena Rasul ditakdirkan oleh Allah menjadi contoh
terbaik, dia adalah penjelas Al-Quran, perinci ayat suci. Jadi ketika Allah berfirman, aqimus salah, dirikanlah sholat. Bagaimana kita menemukan penjelasan tentang sholat? Apa di Quran? Gak ada. Berapa rokaat dan bacaannya apa dalam setiap rokaat? Gak akan ditemukan di Quran. Di mana ditemukannya? Di dalam praktek sholat Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti saya sholat. Jadi langsung praktek dilihat oleh sahabat yang lain. Oh begini takbirnya, oh begini sedekapnya. Takbir saja macam-macam Pak. Ya, ada yang begini, boleh sejajar dengan telinga. Ada juga sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Begitu dalam riwayat ya. Ada yang begini, ada yang begini. Yang belum saya temukan yang Allah Akbarnya begini belum pernah saya itu. Jadi kalau ada perbedaan di dalam gerakan, selagi ada dalil, ada petunjuk, silakan, jangan berantem gara-gara itu. Ya, tapi kalau nggak ada petunjuk, nggak ada dalil, hanya syahwat, hanya hawa nafsu yang keluar, nah itu yang tidak boleh. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kita nggak akan pernah sama dengan Rasulullah. Tapi kalau kita nggak bisa sama, jangan kemudian tidak sama sekali. Nah, kita berusaha dan berupaya, beritikad, bersungguh-sungguh bagaimana mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasul kagum sama umatnya yang akhir zaman, ya, sampai beliau mengatakan, aku rindu pada saudaraku, aku rindu ingin bertemu dengan saudaraku. Sahabat protes, ya Rasul, kau anggap apa kami ini? Kau menyebut saudaramu, lantas kami siapa ya Rasul? Kalian itu sahabatku. Lantas siapa yang kau maksud dengan saudaramu itu ya Rasul? Kata Rasul, saudaraku dan saudara kalian juga adalah mereka yang nanti akan ada dan hidup setelah kita. Mereka beriman kepada Allah, mengikuti sunnahku, padahal mereka belum pernah bertemu dengan aku. Mereka tidak sezaman dengan aku, tapi luar biasa keimanannya. Mudah-mudahan kita, insya Allah. Maka Rasul bersabda, tuba liman amana bi walam yarani. Beruntunglah itu saudaraku yang dia beriman kepadaku, percaya kepadaku sebagai Nabi dan Rasul tanpa pernah melihat aku. Pertanyaan buat kita, terus yang membuat atau jadi sebab kita beriman ini karena apa? Satu, Al-Quranul Karim. Al-Quranlah yang menghantarkan kita menjadi orang-orang yang beriman. Karena kita baca dalam Al-Quran ada kebenaran, ada kebaikan, ada kemaslahatan, ada jalan yang lurus yang dijanjikan dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Maka jangan pernah menjauh dari Al-Quran, jangan mengambil jarak dengan Al-Quran, karena itu sumber kebenaran, warisan Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kuliah yang singkat ini sebagai perdana dan silaturahim saya dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.